Ini Julie Hong. Oh maaf telah merepotkanmu. Kamu seharusnya tidak menutup teleponnya. Kamu bisa menjelaskannya padanya. Kamu hanya mencoba membantuku. Dan aku bekerja di perusahaanmu. Dia belum mengetahuinya. Xiaoli, apakah kamu mati? Anaknya menangis, tidakkah kamu mendengarnya? Apa yang kamu tertawakan? Anak perempuanku tidak baik-baik saja. Kamu sangat senang, bukan? Apa yang kamu tertawakan? Seperti ibumu. Kamu sangat tidak tahu malu. Dia sangat menderita, itu semua salahmu. Aku dalam keadaan seperti ini dan itu semua salahmu. Aku bilang ini rumahku. Kamu bisa tinggal di mana saja yang kamu mau. Jika kamu tidak ingin tinggal, pergilah sekarang. Semakin kamu seperti ini, pria, kamu semakin tidak mau pulang. Bawa anak-anak pulang. Ya, anak ibuku adalah harta. Kita pergi. Miao-miao ikan kecil. Miao-miao, sia oke. Ikan kecil bisa. Tidak ada satupun di sini. Lau Niu dan yang lainnya tidak ada di sini. Jangan khawatir. Ikan itu pasti sudah diambil oleh Xiaoke. Anaknya belum pulang. Lalu harus bagaimana? Tidak ada yang menjawab telepon saat aku menelepon TK sekarang. Lalu meneleponnya lagi hanya akan membuat dia marah. Hei, apa yang kamu takutkan? Yah, jika kamu ingin dimarahi, aku akan ikutkan. Aku kembali hanya untuk bertanggung jawab atas kejahatanmu. Bertarung. Oh, dia hanya tidak menjawab teleponku. Mama, apakah kamu pikir dia marah padaku? Atau ada sesuatu yang salah? Xiaoke ini bukan orang yang tidak masuk akal. Jadi kamu bilang dia benar-benar mendapat masalah? Tidak, jangan menakut-nakutiku, Lau Niu. Aku hanya punya istri dan anak. Kamu bilang aku tidak perlu khawatir tentang ini. Tidak akan ada kecelakaan, jangan khawatir. Hei, kamu sedang apa? Aku sedang mencari mereka sekarang. Oh, di mana kamu akan mencarinya? Aku tidak bisa peduli lagi. Aku harus menemukanmu bagaimanapun juga. UPS ini semua salahku. Aku berjanji pada Miao Miao untuk menjemput anak dari taman kanak-kanak hanya untuk mendapatkan rahasia ini darimu. Aduh, aku benar-benar bodoh. Apa hubungannya rahasiamu denganku? Tidak, aku beritahu kamu. Aku harus menemukan mereka sekarang. Ya, tidak apa-apa. Aku akan pergi bersamamu. Oke, ayo pergi. Istri Xiaoke. Kamu membuatku sangat ketakutan. Ikan kecil, tidurlah. Ayo cepat bantu aku dan peluk aku. Oh, oke, aku akan memeluk ayah. Aku akan membawanya kembali ke kamar dulu. Xiaoke. Jangan salahkan Ada. Aku yang memintanya minum bersamaku. Tidak apa-apa, aku tidak menyalahkannya. Sangka. Apakah aku terlihat berbohong padamu? Kalau begitu aku merasa lega. Kalau begitu aku pergi dulu. Ayo pergi. Jangan salahkan Ada. Oh, begitu saja, jangan khawatir. Aku akan membuatmu berhenti. Apakah kamu dengar? Aku istrimu yang sedang berbicara denganmu. Apakah kamu tuli atau bisu? Berhenti. Dengarkan aku. Dengarkan aku. Kamu sedang apa? Julie Hong, apakah kamu ingin membangkangkan seluruh keluarga? Keluarlah dan lihat kami membuat diri kami terlihat bodoh. Apakah ini masih rumah? Bagaimana kamu memperlakukanku? Bagaimana kamu memperlakukanku? Istri aku menyuruhnya diam dan membiarkannya tidur nyenyak. Sangju, aku ingin tahu apakah kamu tidak pernah mencintaiku.
Kamu pasti lelah bersamaku, kan? Kenapa kamu tidak mengajukan cerai? Karena anak-anak. Apa itu benar? Benar. Chang Chuang, kamu adalah suamiku. Bisakah kamu mencoba mencintaiku? Sedikit. Tidak terlalu banyak. Sedikit saja sudah cukup. Hanya jangan terlalu dingin seperti sekarang. Aku sudah mencoba. Aku tidak akan menceraikanmu, Cheng Zhuang. Aku tidak akan pernah menceraikanmu. Ruda. Maaf, Apa kamu sedang bercanda denganku? aku seharusnya tidak mengatakan hal-hal itu. Kamu sebenarnya ayah yang baik. Berhenti bicara, semakin kamu bicara semakin aku merasa malu. Oke, aku tidak akan berkata lagi. Kita tidak akan mengatakan apa-apa. Itu semua hanya masalah kecil. Kamu benar kan? Tidak besar, tidak kecil. Ya tergantung untuk siapa. Selama Xiayuer kembali dengan selamat, tidak ada yang penting. Istriku kembali dengan selamat. Semuanya harus diambil sebagai pelajaran. Kita harus mencegah hal seperti ini terjadi lagi. Aku berjanji. Aku berjanji tidak akan membuat kesalahan ini lagi. Aku benar-benar tidak bisa membawa masalah lagi ke keluarga ini, menyebabkan masalah. Oke, maka aku harus membuat janji pada diriku sendiri. Aku berjanji tidak akan membuat kesalahan ini lagi. Oh, kamu tidak perlu. Kamu sudah cukup baik. Sebetulnya aku tidak sebaik yang kamu pikirkan. Aku tahu. Kamu bilang kamu tidak marah. Tapi kamu tidak bisa merasakan. Ini adalah cara yang berbelit-belit untuk menyiksa hati nuraniku. Benar. Hei, jangan biarkan bau alkohol mengganggumu. Oke, kamu pasti lapar. Aku masak mie untukmu. Sedum. Siapa yang akan menjemputku? Aku yang akan menjemput. Oh, mulai sekarang akulah yang akan mengikat simpul. Kalau tidak akan berantakan jika kita bergantian. Mari kita bahas situasi khusus. Aku mengerti. Ini masih menunjukkan kurangnya kepercayaan padaku. Aku sudah meminta maaf pada Xiao Yuer dengan tulus. Xiao Yuer juga sudah menyatakan maafnya padaku dengan serius, kan? Ikan kecil. Baiklah, biarkan ibuku yang menjawabnya. Ayah sibuk bekerja. Ibu selalu harus lembur. Kalau ibu lembur harus mengandalkan ayah. Aku tidak perlu lembur. Kamu bilang tidak mau lembur, jadi tidak perlu lembur. Pemimpinnya tersenyum. Aku bilang begitu saat melamar. Aku ingin menyeimbangkan pekerjaan dan keluarga. Pemimpinmu terlalu baik. Bisakah kamu memperkenalkanku suatu hari nanti? Aku pasti akan mentraktirnya makan. Oke sayang, makan cepat. Nanti ibu akan mengantarmu ke taman kanak-kanak untuk makan. Selamat tinggal ayah. Selamat tinggal sayang. Selamat tinggal istri. Hati-hati di jalan. Kalau ada apa-apa malam ini telepon aku. Aku janji akan menjemput si Yuer pulang tepat waktu. Ya oke. His. Kamu mencari apa? Aku tidak tahu di mana meletakkan ponselku. Di dalam tas. Aku akan membantumu mengecek. Tidak mungkin. Kemarin aku buru-buru ke taman kanak-kanak. Tasnya tertinggal di kantor. Aku membawa ponsel. Apakah jatuh di rumah? Aku akan mengambilnya untukmu. Tidak mungkin. Kemarin malam. Cukup tahu kamu ayah yang buruk. Aku meneleponmu beberapa kali kemarin malam. Kalau tidak diangkat, kamu akan ditinggalkan di taman kanak-kanak. Mungkin saja di taman kanak-kanak. Aku akan menuangkannya ke tanganmu. Jangan pukul aku. Aku ingat di mana letaknya. Di mana itu? Oh, jangan khawatir. Saya harus pergi ke pekerjaan itu. Kalau tidak, kamu akan Tidak terlambat. di mana ponselnya? Bukan di tempat kerja. Bukan di taman kanak-kanak. Apa dia masih berbaring di jalan menunggumu? Jangan tanya, kamu akan bertanggung jawab jika terlambat. Kamu masih harus memastikan di mana ponselmu. Jangan sampai aku menelepon istriku dan tidak bisa menemukannya. Buruk sekali, menyebabkan kesalahpahaman. Jangan khawatir, aku tahu di mana itu. Jangan tanya apa-apa. Kamu masih marah padaku?
Aku tidak sehati-hati kamu. Oh cukup, aku tidak akan bicara lagi padamu, aku pergi. Oke, hati-hati di jalan. Hal baik tentang perusahaan Y adalah kamu bisa naik kendaraan. Hei Tuan Zhang. Kemarin malam ponselnya sepertinya jatuh di mobil Zhang Chuang. Oh, itu yang aku katakan. Ponsel itu pasti tertinggal di mobilmu semalam. Zhang Chuang, aku baru saja di bawah. Kamu terlihat berpikir. Ya atau tidak? Julie Hong tahu. Kamu bisa datang ke kantorku. Aku ada sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Miao Xiao Xiao, tidak peduli seberapa sibuk kamu. Aku harus bertemu kamu sekarang. Tuan Zhang, tolong temukan aku. Ponsel apa yang kamu inginkan dariku? Ponsel. Bukankah ponselmu ada di sana? Berhenti bermain-main denganku. Ponsel yang kamu temukan di mobilku, itu milik kolegaku. Itu kolegaku bernama Kei Miao. Oh, UPS kamu. Itu membuat hatiku hancur. Aku bisa melihat kamu tulus. Kamu tidak seperti gadis itu Lehom yang diajari ayahnya untuk menjadi seperti serigala. Sepertinya dia ingin menggigitku untuk ibunya yang sudah meninggal. Hei. Ini benar-benar ponsel kolegaku. Apa syarat yang kamu inginkan? Bisakah kamu memberitahuku? Apa syarat yang bisa ada? Aku pikir begitu. Handphone. Aku tidak. Kurasa aku juga punya satu. Sudah berkali-kali aku bilang ke Lehom. Setiap kali dia bisa marahin aku selama setengah jam. Apa kamu mencoba memerasku dengan ini? Hei, jangan bicara kasar begitu. Aku sedang mengajukan bantuan. Untukmu itu, seharusnya cara untuk menghilangkan sial. Tahukah kamu, jika aku menerima pemerasanmu, itu seperti membantu kejahatan. Handphone ini milik temanku. Jika kamu mau mengambil, kamu memiliki secara ilegal. Kamu harus mengembalikannya pada mereka cepat atau jangan bilang apa-apa. Kamu juga mengingatkanku. Masalah rumit ini benar-benar tidak bisa aku pegang. Jadi apa yang kamu mau? Hei. Kamu bilang aku menemukan handphone di mobil menantuku. Jika aku memberikannya pada anakku, apakah anakku akan membawakanku handphone baru sebagai gantinya? Apa yang kamu pikir akan terjadi jika Julie Hong tahu? Miao, kamu selalu optimis. Mungkin Julie Hong tidak tahu tentang ini sama sekali. Tapi dia bilang padaku, ayahnya sangat buruk. Dan saat aku sedang menelepon, aku bisa merasakan dengan jelas bahwa dia sengaja menyesatkanku. Aku tertipu. Jangan khawatir, meskipun kamu ayah yang buruk, tidak mungkin kamu berharap pernikahan anakmu hancur. Ya Tuhan. Tahukah kamu, aku benar-benar takut sekarang. UPS, jika Julie Hong tahu tentang ini, aku sedang memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah ini dengan lebih baik. Handphone seperti apa yang kamu mau dengan uangmu? Beli sendiri.
Hei, sudah lama aku tidak main mahjong. Aku akan lupa kalau tidak main lagi. Anakmu benar. Kamu orang yang makan minum judi semuanya ada. Uangnya sudah diambil. Kuharap ini selesai di sini. Jangan biarkan ini terjadi lagi. Hei, aku perhatikan kamu sangat tertarik dengan ini. Aku akan jalan-jalan di sekitar perusahaan sebentar. Aku akan lihat siapa yang bisa mengambil yang kedua. Kenapa? Kamu bisa memerasku dengan cara apapun yang kamu mau. Tapi jika kamu melakukan sesuatu pada Kei Miao, aku akan menyelesaikannya dengan cara pria. Cara pria. Kamu bilang itu menakutkan. Hehe, mungkin tidak menakutkan jika kamu belum melihatnya. Kamu akan merasa ketakutan ketika melihatnya. UPS, lepaskan. Rusak. Aku dalam satu grup denganmu. Lepaskan, kamu brengsek. Kamu memerasku. Oh, aku pikir. Jika aku memberikan ponselku ke Lehom, dia pasti akan memberiku lebih banyak. Lepaskan. Oh, aku memberimu kesempatan ini, karena aku pikir ini baik untukmu. Kamu punya kekuatan yang besar. Oh, jika aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Aku sulit percaya ada ayah seperti kamu di dunia ini. Bukan menantu. Aku memberitahumu. UPS, aku mengingatkanmu. Lehom seperti ini sekarang. Seperti ibunya yang sudah meninggal. Hei Tai. Apakah kamu akan memiliki kehidupan yang baik di masa depan? Penanti yang baik. Aku akan meminta bantuanmu di masa depan. Jangan berbalik padaku. Oke, kamu pergi. Hei. Halo. Miao. Kamu sangat teliti. Aku punya satu hal lagi untuk dikatakan. Kamu kembalikan ponsel ini ke Kei Miao. Jangan menghubunginya lagi. Kenapa aku tidak bisa menghubunginya? Dia adalah kolegaku. Masalah pekerjaan ini harus dihubungi. Ok. Kenapa rumah kolegaku begitu berantakan? Jika Lehom tahu tentang situasimu, kamu akan mengalami kesulitan. Lehom berkata lagi. Aku juga akan terlibat. Halo. Ju Lihong. Carrie. Itu yang dikatakan. Yang sedang berbicara adalah Zhang Chuang. Tidak heran suaranya begitu familiar. Kenapa ponsel sang ratu ada padanya? Bukankah kamu baru saja menutup telepon? Kenapa masih menunjukkan bahwa telepon masih terhubung? Bagaimana aku tahu kamu sudah kembali? Ini log panggilanmu. Kamu masih berani bilang tidak sengaja menyalakan tombol jawab dan speaker. Bagaimana mungkin? Apa maksudmu? Ponselku terus berdering. Aku sangat kesal. Bagaimana mungkin aku menjawab panggilan ini? Hei, kamu lihat aku tidak menjawab semua panggilan. Aku menekannya dengan sangat cerdik. Kenapa kamu menekan tombol hands-free? Aku tidak takut padamu. Aku bisa mempercayaimu. Tapi tahukah kamu siapa yang menjawab telepon? Siapa suami Kei Miao? Jika kamu membiarkannya mendengar, apa konsekuensinya? Suami Kei Miao. Oh, Kei Miao adalah anak yang baik. Kamu biarkan suaminya tahu. Jika ada sesuatu, aku akan bersaksi. Hei, kamu bilang kita bicara di sini. Dia mungkin tidak bisa mendengar dengan jelas. Kamu pergi. Masuk. Kenapa? Aku sudah melihat ponselnya. Tidak membuatmu kesulitan? Tidak ada ayah Ju Lihong. Jangan khawatir tentang dia. Masalahnya sudah selesai. Itu bagus. Tapi untuk seseorang seperti dia, aku sangat takut. Jangan khawatir, oke? Dia tinggal di rumahku sekarang. Jika ada gerakan, aku akan mengawasinya. Aku pikir Juli Merah juga cukup menyedihkan. Dia punya ayah seperti itu. Akhirnya aku mengerti kenapa dia tidak bisa ceria. Seperti kita hidup sederhana. Sayangnya dalam keluarga seperti itu sungguh sulit baginya. Seharusnya dia tidak seperti ini. Kamu tidak bisa bilang begitu. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Mungkin ini akan berubah.
rasa dia punya orang tua seperti itu. Jenis keluarga ini butuh cinta. Aku akan coba lagi. Kamu harus berusaha keras. Kalian baik-baik saja. Aku bisa merasa tenang. Apa yang kalian bicarakan? Apa yang membuatmu merasa bersalah? Apa hubungannya ini denganmu? Bagaimana Ruda memperlakukanmu sekarang? Tidak apa-apa. Meski tersandung, tapi mereka semua datang. Seperti yang kuduga. Tapi telepon tadi. Kuharap masalah telepon ini tidak akan membuatmu kesulitan. Jika ada situasi, aku akan datang untuk bersaksi dan membersihkan semua ini. Terima kasih mengerti. Kalau begitu aku pergi dulu. Ya kita akan tetap jadi rekan kerja mulai sekarang. Bisa dikatakan. Tolong percayalah padaku. Apapun yang terjadi, aku akan melindungimu. Halo Ruda. Kamu meneleponku. UPS tadi aku sedang rapat. HP-ku tidak bersamaku. Apa yang bisa ku bantu? Tidak apa-apa bertengkar begitu banyak. Hanya ingin memastikan, apa kamu menemukan HP MU? Aku bilang bisa menemukan. Tentu saja aku menemukannya. Di mana kamu kehilangannya? Taman kanak-kanak. Ingat itu. Jangan lupa pesan kue untuk Xiaiwer. Baik. Dadah. Hei Ruda, ada hal lain. Baiklah. Lupa tutup telepon. Oke, dadah. Apa yang salah denganmu? Saya sudah jadi pengasuh selama bertahun-tahun, bahkan tidak bisa membersihkan kamar. Ada pecahan kaca di bawah meja kopi. Lihat tanggungan saya. Mr. Zhang membersihkan rumah kemarin. Saya akan membersihkan. Tapi dia minta saya jaga anak-anak. Apa yang kamu lakukan kemarin dan hari ini? Lihat saya sekarang. Maaf Miss Ju. Saya dengar semua yang kamu katakan tadi. Salah saya tidak membersihkannya dengan bersih, jangan salahkan dia. Tapi saya tidak berpikir. Pecahan kaca akan melompat ke meja kopi. Ambil kotak obat. Sakit. Sabar. Sudah keluar. Jangan remehkan sepotong kecil kaca. Sakit ketika tertancap di tangan. Yang saya tahu, saat kecil saya pernah menusuk jarum di tangan. Tapi saya cabut kemudian. Baiklah. Tempat tidur. Saya merasa kamu benar-benar suami saya saat ini. Bodoh. Bukankah saya selalu begitu? Saya tidak bermimpi. Sakit. Kalau sakit berarti saya tidak bermimpi. Wajahmu masih sakit. Saya marah kemarin. Baiklah. Tebal muka. Berhenti menangis. Kita akan hidup baik mulai sekarang. Saya yakin hari-hari kita akan semakin baik. Ya oke. Terlihat sangat bagus. Suami, kenapa tiba-tiba kamu kepikiran beli kue hari ini? Aku ingat kamu pernah bilang. Waktu kecil kamu selalu pengen punya kue kan? Tapi orang tuamu nggak begitu peduli. Cuma suasana ramai aja. Nggak ada yang serius nganggap ulang tahunmu. Jadi aku beli kue hari ini. Tapi tunggu sampai ulang tahunmu. Kita beli yang lebih besar. Sebenarnya kita nggak perlu nunggu sampai ulang tahun Dodo. Aku bareng dia, manfaatin aja momennya. Oke, ayo makan cepat. Tunggu bentar. Suami, kenapa kamu baik banget sama aku hari ini? Apa kamu ngelakuin sesuatu yang bikin aku kesal? Aku merasa bersalah. Aku ngelakuin sesuatu yang bikin kamu kecewa. UPS, aku bakal ngelakuin sesuatu yang bikin kamu kecewa. Apa kita perlu nunggu sampai sekarang? Ayo beneran.
Sebenarnya aku mikir banyak. Kenapa seorang wanita mau menikah sama pria? Dan kenapa dia mau punya anak buat dia? Sebenarnya pertanyaan itu sederhana aja. Wanita ini mencintainya. Karena wanita ini mencintai pria ini. Kenapa pria ini nggak bisa mencintai wanita ini? Hei, aku beli kue ini setelah pulang kerja lebih awal. Kamu harus makan enak hari ini. Jangan bikin aku kecewa. Uangnya enak buat makan. Oh maaf. Aku harus pulang lebih awal hari ini, karena ini ulang tahun anakku. Aku harus jemput dia. Kalau ada masalah sama atasan, tolong bantu aku urus. Gak apa-apa, udah hampir jam pulang kok. Anakmu umur berapa? Sudah 4 tahun. Siapa Keiniao? Aku. Kue kamu. Aku nggak pesan kue. Bukan hari ini ulang tahun anakmu? Iya, tapi suamiku yang pesan kuenya. Kayaknya nggak bakal dikirim ke sini. Maaf. Apa ini salah? Jika nama kamu Keimiao, maka kamu benar. Kita berlawanan. Terima kasih. Baik. Suami kamu yang pesankan. Bagaimana dia bisa mengirimnya ke sini? Pesan telur dari anak perempuan kamu. Seharusnya tidak dikirim oleh orang lain. Jika seorang pria menyukai kamu, saya harus memberikan kamu beberapa bunga dan perhiasan. Oh. Hei, bukankah kamu buru-buru menjemput anak perempuan kamu? Ayo nak, ini ulang tahun kamu. Jangan membuat orang menunggu. Terima kasih. Aduh. Suami. Saya tidak bisa makan lagi. Saya akan menyimpan setengah sisanya di kulkas. Kita akan makan besok. Jangan. Tunggu sampai ayah kamu kembali. Biarkan dia makan sup. Tidak, terima kasih ayah. Oke, berhenti bersikap kejam. Oke. Dia adalah ayah kamu setelah semua. Mungkin dia melakukan kesalahan di masa lalu. Tapi sekarang saya lebih tua. Biarkan masa lalu menjadi masa lalu. Baik. Selama kamu memperlakukan saya dengan baik di masa depan, saya akan mendengarkan kamu dalam segala hal. Mama, apakah saya punya 2 kue? Kenapa? Pagi ini ayah saya bilang dia ingin membelikan saya kue juga. Apa kamu senang? Saya senang, kue itu favorit saya. Tapi bagaimana kamu bisa menghabiskan 2 kue besar ini? Tidak ketepis, saya akan makan bersama orang tua saya. Jika kamu tidak bisa menghabiskannya, bolehkah saya membawanya ke taman kanak-kanak dan memakannya bersama anak-anak lain? Tentu saja tidak masalah. Ayah. Hei, Ayah, kamu tidak membelikan saya kue. Sayang. Bukan ini yang papa beli. Ini yang mama bawa. Kalau begitu papa tidak bisa beli kue. Haruskah aku minta mama bawa kembali? Kukira ada 2 kue. Kamu tidak bisa menghabiskan keduanya. Benar kan? Yah, enak punya kue dan memakannya. Yah, bagus. Apa masalahnya? Terlalu sibuk dan lelah. tidak. Pintu kosong pas sekali. Kenapa suamiku belum tidur? Oh, aku akan nonton TV. Northeastern Bandit Suppression Records juga bagus. Hei, kenapa kamu matikan? Kamu ngapain? Aduh, Aku tidak bisa tidur sendirian. Kamu mau apa? Tolong temani aku. Kamu ngapain? Kamu. Cepatlah, kamu sudah lama tidak bersamaku. temani aku. Cepat pergi. Ayo kamu duluan. Oh, ada apa dengan TV ini? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ayo makan. Suami, apa ini? 2 kue. Jangan khawatir, kita hanya makan 1 hari itu. Untuk siapa lagi? Bicaralah. Kamu pasti salah lihat. Tidak mungkin. Katanya. Bicaralah. Kirim ke temanku. Ada APA. Teman? Teman siapa? Tolong jelaskan dengan jelas kepadaku. Anda.
Ketua tim. Sekarang kamu bahkan tidak punya hati untuk menjelaskan padaku ya? Kamu tidak perlu membuat-buat omong kosong lagi kan? Kita baru saja melewati beberapa hari yang tenang. Tidak bisakah kamu hidup dengan tenang saja? Kamu yang pertama kali melaporkan orang jahat. Kamu bilang ini masalahku kan? Zhang Chu, kamu mengantarkan kue ke orang luar tanpa memberitahuku. Aku tidak bisa bilang sekarang. Dan bilang itu aku. Aku heran kenapa kamu begitu baik akhir-akhir ini. Matahari terbit dari barat. Beli kue dan coba membodohiku. Jelas-jelas bilang kamu kirim ke siapa. Apa maksudmu? Biar aku jelaskan, aku sudah begitu baik padamu selama ini. Apa kamu manusia? Kamu? Hei, Julie Hong, apa kamu gila? Aku bilang padamu, kalau aku mau selingkuh di luar, aku sudah selingkuh sebelumnya. Bisakah aku menunggu sampai hari Alasan ini? Kenapa aku membiarkanmu? Kamu tahu kenapa? untuk apa? Apa untuk Kim Yao? Begitu banyak tahun. Kamu selalu biasa-biasa saja padaku. Ternyata aku masih memikirkan Kim Yao. Benar-benar bunga jatuh. Air tidak punya belas kasihan. Tapi suami jangan lupa. Kamu pikir Kim Yao sekarang adalah istri orang lain. Siapa tahu? Sekarang dengan pria lain. Lalu kamu berani memukulku. Aku bilang ikuti arus. Ini yang terakhir berdua. Tidak ada hubungannya dengan Kim Yao. Apakah kamu mengerti? Bagaimana bisa tidak ada hubungannya? Dia yang ada di hatimu. Itu duri di hatiku. Tolong jelaskan dengan jelas. Aku sudah bilang jelas, aku sudah bilang jelas. Jujur aja, apa kamu ada hubungan sama dia? Kamu bodoh banget. Kamu masih aja mukul aku. Pemimpin. Kamu balik. Gimana kabarmu? Kamu baik-baik aja. Julie Hong, lihat deh perbuatan baik kamu. Ayo aku antar kamu ke rumah sakit. Mr. Zhang, kamu pulang dulu aja. Aku udah nelpon adikku. Dia sebentar lagi sama aku. Xiao Li, aku beneran minta maaf sama kejadian hari ini. Gak apa-apa. Aku tahu ini bukan salah kamu. Ini Miss Ju. Jangan panggil aku Mr. Zhang lagi. Panggil aja kakak. Kakak Jingjing. Kakak, gimana kamu bisa kayak gini? Gak apa-apa. Aku cuma nyenggol aja gak sengaja. Nyenggol gak sengaja. Kok darahnya banyak banget? Kayaknya pecah deh. Aku beneran minta maaf. Istriku. Yo. Kamu pasti Mr. Zhang yang legendaris itu. Nama aku Zhang Chuang. Aku sering dengar adikku bilang, Mr. Zhang Miss Ju ketemu aku langsung hari ini. Ceritain dong, kok adikku bisa cedera lagi kali ini? Sejak adikku kerja jadi pengasuh di rumah kamu, kejadian ini bikin aku banyak cedera dan menderita. Kakak Jingjing. Jangan kayak gini, Mr. Zhang juga ada di sini hari ini. Aku mau ngobrolin ini. Kamu bilang mau kerja jadi pengasuh di rumah mereka. Apa kamu jual diri ke mereka? Perlu banget ngebully adikku kayak gini. Aku yang mulai hari ini. Bagaimanapun mulai sekarang, saya tidak akan membiarkan adik saya bekerja di rumahmu lagi. Kobayashi, saya sangat minta maaf. Apa kompensasi yang kamu inginkan? Saya berjanji padamu. Saya hanya meminta agar kamu jangan mengundurkan diri. Karena kedelai mengenalmu. Jika kamu pergi, anak ini akan lebih kasihan di masa depan. Kakak, jangan khawatir. Kedelai aku akan terus menjagamu. Kakak, apa yang sedang kamu bicarakan? Kak Jing, tolong hentikan omonganmu. Aku tidak akan berhenti bekerja. Xiao Li, aku tahu kamu sudah banyak menderita di keluarga kami. Tapi sekarang kedelai punya perasaan padamu. Serius, jika kedelai harus diurus oleh orang lain, aku benar-benar khawatir. Mintalah kondisi apapun yang kamu inginkan. Aku hanya punya satu permintaan. Aku mohon padamu jangan mengundurkan diri, oke? Namamu Li Jing kan? Bagaimana kalau begini? Apa kompensasi yang kamu inginkan? Aku sudah berjanji untuk memberikan kompensasi. Aku belum memikirkannya dengan matang. Aku akan memberitahumu setelah aku memikirkannya. Pokoknya sementara ini adikku tidak bisa datang ke rumahmu. Karena dia butuh pemulihan. Tunggu sampai kamu memutuskan. Jika kamu punya permintaan apapun, ini kartu nama saya. Hubungi saya. Kak Zhang, kamu pulang dulu saja. Adik saya ada di sini bersama saya. Lalu istirahatlah dengan baik. Saya pamit duluan. Tidak heran kamu tidak mau meninggalkan rumah mereka. Pemilik pria rumah ini cukup baik hati. Dia Kak Zhang, dia orang baik. Lihat mulutmu sendiri. Selalu tidak masuk akal dan tidak mau mengalah. Kakak, aku melakukan semua ini demi kebaikanmu sendiri. Lagi pula, apakah dia benar-benar berbudi luhur atau hanya berpura-pura? Kita harus menunggu dan melihat. Jangan main-main. Jangan khawatir. Hai oh. Jadi baik kedelai. Jangan menangis sayang. Kamu bilang ayahmu menyiksaku. Kamu menyiksaku setiap hari. Seperti ayah, seperti anak. Dosa apa yang telah kulakukan dalam hidupku. Benar, oh jadi baik. Kenapa? Oh jangan menangis lagi. Ya? Jangan menangis.
Hei hei suami. Oh, apakah kamu mendengar anakmu menangis? Kedelai ini terus menangis. Aku tidak tahan lagi. Kapan pengasuh baru akan tiba? Apakah pengasuh ini berarti dia bisa ditemukan kapan saja dia mau? Menurut pendapatku, kamu harus sopan kepada Xiao Li. Biarkan orang kembali. Itu tidak akan berhasil. Kenapa aku harus? Dia bukan satu-satunya pengasuh di dunia. Maka lihat apakah ayahmu bisa membantu. Hei, jangan berharap padanya. Dia bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Apakah kamu menemukannya? Selain itu, bukankah dia masih harus bekerja untukmu? Baiklah, baiklah. Aku akan memikirkan solusi. Halo Xiao Li. Oh ya ya. Ini aku. Aku benar-benar perlu merepotkanmu. Dia menangis sangat keras. Jadi bisakah kamu melakukannya demi kedelai? Kembali dan lihat dia. Apakah kedelai masih menangis? Ya, suaranya sudah serak karena menangis sekarang. Baik. Aku akan segera ke sana. Halo? Mr. Zhang itu tidak benar. Kakak Zhang, bagaimana kalau kamu ingin adikku kembali? Bukan tidak mungkin. Tapi menurutku ini selain biaya pengobatan. Tambah 2.000 yuan untuk kerusakan mental. Selain itu gaji bulanan akan naik lagi 1.000. Jangan keterlaluan. Tidak terlalu banyak. Aku setuju dengan apapun yang kamu katakan. Asalkan dia bisa kembali. Kupikir dia tidak akan setuju. Dia setuju dengan mudahnya. Kakak Zhang, aku akan segera ke sana. Kakak kamu tidak bisa pergi diam-diam. Sudah cukup menyedihkan punya ibu seperti itu di warung kacang. Kalau aku terus ganti pengasuh, aku harus menangis sampai sakit. Tapi UPS, bisakah kamu membuatku merasa lebih baik? Baik. Aku janji padamu. Tapi kamu harus janji padaku, bahwa aku bersamamu. Aku ingin melihat nyonya mereka. Seperti apa rupanya? Kakak, oh diamlah. UPS pelan-pelan. Nona Ju. UPS. Siapa ini? Apa yang kamu lakukan di sini? Ah, kacang. Ikan. Bukannya kamu bilang kamu bosan dengan sifat burukku? Kamu Nona Ju kan? Sebenarnya adikku tidak mau datang. Suamimu Tuan Zhang yang memintanya datang. Potong. Selain itu Tuan Zhang juga secara aktif meminta adikku 2.000 yuan untuk kerusakan mental. Gaji bulanan akan naik 1.000. Apa? Kalian mencuri uang. Pergi. Nona Zhu. Adikku bercanda. Tidak ada apa-apa. Perlakuan sama seperti sebelumnya. Kalian berdua sedang bermain sandiwara di sini. Siapa saya ini Julie Hong. Saya tidak akan tertipu oleh trik kalian. Saya bilang, Will saya terlalu kecil untuk menampung Buddha besar kalian. Pergi cepat. Nona Zhu, lihatlah betapa keringnya mulut kedelai Anda. Anda perlu memberinya air. Tunggu sebentar, dia tidak akan membuat keributan. Bisakah saya pergi lagi? Jangan ikuti saya. Anak saya belum mengenalnya. Menangis sebentar dan Anda akan baik-baik saja. Sekarang giliran Anda untuk berpura-pura di sini. Saya belum pernah melihat ibu seperti ini seumur hidup saya. Saya lebih suka melihat anak saya menangis. Tidak mau mengakui kesalahan. Hah? Nona Ju benar. Kedelai ini menangis sebentar dan akan baik-baik saja. Orang yang menjadi ibu tidak merasa kasihan. Apa pentingnya jika kita merasa sedih? Sekarang giliran Anda berbicara omong kosong di rumah saya. Mengapa Anda masih di sini? Ingin memeras? Pergi cepat. Kalau tidak saya akan segera memanggil polisi. Pergi saja. Biarkan saya tanda ITU. Nona Ju kembalikan kepada saya. Kembalikan Nona Ju kepada saya. Oh, Anda sudah menyelesaikan semuanya kan? Saya bilang. Gelang saya terbuat dari mutiara halus. Anda harus mengganti rugi saya. Apa yang salah? Ini saya buru-buru kembali. Masih tidak tepat waktu. Kedelai? Jangan menangis kedelai. Ayah kembali untuk menemui Nona Yo. Tolong biarkan saya memberi air kedelai lagi. Hei, Gelang. Saya pasti akan menemaninya. Suami, apa yang saya minta dari Anda? Ada juga masalah kerusakan mental. Apakah kamu yang mengusulkan ini? Aku yang bilang. Apa yang salah? Maksud kamu apa? Sudahkah kamu membicarakannya denganku? Apakah kamu memperlakukan aku sebagai istrimu? Istriku. Jika aku membicarakannya denganmu, apakah kamu akan setuju? Apakah aku setuju atau tidak itu satu hal? Apakah kamu mengatakannya atau tidak itu hal lain? Kamu tidak tahu. Saling menghormati antara suami dan istri itu wajib. Oke, kita suami istri. Sedangkan kamu mengemari aku. Kamu? Nona Liu. Kamu pulang dulu. Oke, ayo pergi. Kak, ayo pergi. Cepat pergi. Kamu lihat apa? Kamu bilang Kak Zhang sangat baik. Pria yang mencari istri seperti ini. Ya, mereka hidup seperti ini sekarang. Nona Ju harus menghargainya. Tapi dia membuatnya seperti ini sekarang. Aku tidak tahu apa yang aku pikirkan. Jadi bagaimana mereka bisa bersama sejak awal? Aku tidak terlalu jelas.
Hanya tahu, pada awalnya Kak Zhang sangat menyukai seorang wanita bernama Qi Miao. Tapi wanita itu menikah dengan orang lain. Kak Zhang menikah dengan Nona Ju. Kak Zhang adalah orang yang sangat hebat. Aku tidak bisa mengejar wanita itu. Aku benar-benar ingin melihat seperti apa wanita itu. Aku hanya mendengar mereka membicarakannya saat mereka bertengkar. Aku belum melihat seperti apa Qi Miao. Hei King King. Mengapa kamu tiba-tiba sangat tertarik dengan urusan Kak Zhang? Tidak. Aku hanya bertanya secara acak. Jangan bicarakan mereka. Kedelai aku melihatnya tumbuh. Sangat menyedihkan melihatnya menangis seperti itu sekarang. Cari cara untuk mengatasinya. Kakak, aku tahu kamu terluka. Kebanyakan dari mereka menangis seperti itu. Aku juga merasa sedih, tapi ibunya terlalu berlebihan. Kali ini kamu harus membuat mereka menyadari pentingnya kamu. Dia pasti akan menggertakmu lagi. Dengarkan saja aku. Ayo pergi. Kenapa kamu masih meragukan Xiao Ke? Sapi tua, apa katamu? Zhang Chuang waktu itu. Itu pria tinggi kaya dan tampan yang sangat otentik. Mari kita katakan dalam istilah sekarang. Berusaha keras mengejar Miao Miao. Kenapa Miao Miao tidak menyukainya? Aku bilang bukankah itu yang ingin kamu dengar dariku? Karena Xiao Ke mencintaimu. Hehehehehe. Sekarang zaman sudah berubah. Jika Zhang Chuang mengejar Miao Miao lagi, apakah kamu pikir Miao Miao akan memilihnya? Aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Tidak baik memikirkan Xiao Ke seperti itu. Xiao Ke ini ingin memilihnya. Maka pilihlah lebih awal. Masih menunggu sampai sekarang. Tahukah kamu berapa banyak Xiao Ke telah berkorban karena mencintaimu? Ini menolak pria tinggi kaya dan tampan. Tinggal di rumah kecil itu bersamamu kan? Aku berhenti kerja untuk keluarga ini. Aku harus merawatmu lagi. Merawat anak-anak. Aku harus merenovasi rumah lagi. UPS okokok. Aku tersentuh dengan apa yang kamu katakan. Aku pikir sudah sampai sejauh ini. Kakakmu pasti tidak ingin datang ke rumahku lagi. Ya, kakakku tidak datang hari ini. Hanya untuk membicarakan yang lain. Aku sibuk belakangan ini. Ini gelang yang aku pilih dengan tergesa-gesa. Aku tidak tahu apakah rantai ini bisa menggantikanmu. Yang ditarik itu. Hei kakak Zhang. Aku tidak menyangka kamu orang yang menepati janji. Tapi aku benar-benar tidak bisa menerima gelang ini. Kenapa? Apakah gelang ini tidak seberharga milikmu? Maka aku akan memberimu selisihnya. Tidak. Saya benar-benar tidak bermaksud itu. Sebenarnya gelang yang aku punya sebelumnya dibeli di pasar budaya. Belanja acak. Tidak bernilai banyak uang. Aku sudah bilang saat itu. Aku hanya terlalu marah. Aku sangat menyesal kamu harus melihat itu hari itu. Sebenarnya kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Julie Hong. Mungkin karena Dou menangis dan dia merasa banyak tekanan. Jadi dia sangat kesal. Betapa cemasnya kamu. Kakak Zhang, apakah kamu tulus dengan apa yang kamu katakan? Yah, aku pikir hidup itu melelahkan. Terkadang kamu tidak perlu selalu hidup dengan topeng. Bahkan memakai topeng, cepat atau lambat kamu harus melepas. Hadapi dirimu yang sebenarnya. Kalau kamu tidak membenciku, aku ingin menjadi pendengarmu. Ceritakan semua kesedihan dan ketidakbahagiaanmu padaku. Aku janji aku tidak akan memberitahu siapapun. Hehe. Kamu nyata. Mungkin suatu hari nanti. Aku ingin ceritakan semua kisahku padamu. Benar-benar. Sebenarnya kedang-kedang kamu. Tampak seperti seseorang yang dulu ku kenal. Mirip siapa? Bukan mungkin cinta pertamamu. Tidak ada. Sudah larut. Aku pulang dulu. Betul juga. Liontin ini tetap jadi pilihan pertamamu. Aku memilihnya di tengah kesibukanku. Baiklah, terima kasih. Aku pergi dulu. Pria seperti itu tidak bisa hidup bahagia. Begitu tidak masuk akal. Dokter itu. Demam tinggi 39 derajat perlu segera diberi infus. Bibi Dodo sudah datang, ada apa? Daun-daunnya di depan kan? Ya. Mengelilingi. Xiaoli, apakah Zhang Chuang yang memanggilmu untuk kembalikan? Ya. Pak Zhang bilang kedelainya sakit. Sibuk banget. Ya. Sejak kamu pergi, kedelai ini nggak makan dengan baik setiap hari. Tidur juga nggak nyenyak. Cuma bisa nangis. Ini bukan diare dan demam. Aku udah mikirin. Xiaoli, kamu harus kembali kerja. Aku akan bayar kerugian mental, tapi gimana dengan gaji?
Lakukan seperti kata kakakmu dan naikkan 1000. Kenapa? Biar aku pikirkan lagi. Kak, aku lihat kamu jadi jangan mikir lagi. Lihat kondisi bagus yang Miss Ju tawarkan ke kamu. Janji aja. Lagian kamu suka banget sama kedelai. Setiap hari kan kamu diam-diam lihat foto kedelai. Kondisinya terlalu bagus. Jangan ngomong apa-apa. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. MS Ju. Sebenarnya harga yang kamu kasih ke kakakku udah harga pasar. Tapi kakakku nggak mau minta lebih banyak uang dari kamu. Dia cuma takut Pak Zhang kasih dia uang diam-diam. Bisa bikin ribut sama pasangan kamu. Makanya dia nggak mau datang. Nggak. Jangan khawatir. Aku udah ngerti. Selama Xiaoli tetap tinggal dan kerja, aku nggak akan bahas yang dulu-dulu lagi. Miss Lee. Demi Pak Zhang. Langsung setuju aja tanpa ragu. Baiklah. Kalau gitu aku akan kembali. Serahkan kedelainya ke aku. Terima kasih. Hei Li Jing. Terima kasih banyak kali ini. Sebenarnya Dadou nggak bisa hidup tanpa kakakmu. Kalau bukan karena kamu yang menggerakkan, kakakmu nggak akan kembali ke rumahku. Abang Zhang, kamu terlalu sopan. Sebenarnya kakakku udah merawat Dou Dao selama ini sampai ada perasaan. Dia nggak bisa hidup tanpa kedelai. Selain itu ini tidak ada hubungannya dengan saya. Aku bisa melihat. Kamu dan kakakmu punya hubungan yang sangat dalam ya? Tentu saja. Sebenarnya keluarga kami berasal dari desa. Ada 3 bersaudara di keluarga kami. Kakak yang membiayai sekolah kami. Dengan sukarela dia berhenti sekolah untuk bekerja. Aku bisa sampai seperti sekarang ini. Berkat kakakku. Jadi aku selalu merasa berhutang budi pada kakakku. Jangan bilang begitu. Hidup masih panjang. Selain itu bagus kalau kalian berdua saling membantu. Ya, jadi aku memutuskan sekarang untuk menjadi pelindung kakakku. Tidak membiarkan siapapun mengganggunya. Pelindung. Ada apa? Kamu terlihat begitu rapuh dan masih punya pelindung? Oh, orang ini sangat hebat. Tidak ada hubungannya dengan penampilan. Benar ya. Aku lupa bertanya padamu sebelumnya. Sekarang kamu kerja di mana? Aku sedang belajar farmasi. Sekarang aku bekerja sebagai teknisi laboratorium di pabrik farmasi. Tapi untuk masa depan? Belum tentu. Jadi kamu berencana pindah kerja? Tidak juga. Sebenarnya aku berpikir, karir seseorang hanyalah sarana untuk mewujudkan impian panggung orang itu. Orang itu tidak bisa menjadi budak profesinya. Oh, kalian anak muda generasi ini benar-benar hidup santai. Apakah kamu sudah tua untuk generasi kami? Hei kamu gadis kecil. Sedikit lebih tua darimu. Tidakkah kamu pernah mendengar pepatah? 3 tahun lebih tua adalah kesenjangan generasi. Kesenjangan generasi? Yah, aku tidak berpikir begitu. Aku pikir, selama 2 orang memiliki koneksi spiritual, tidak akan ada kesenjangan generasi. Oke nak. Tidak ada kesenjangan generasi. Di luar sudah mulai gelap. Sudah waktunya pulang. Baiklah, Paman. Oke, aku pasti akan datang. Ya, itu dia. Aku akan tutup dulu, nanti aku hubungi kamu lagi. Kenapa kamu kembali? Aku lupa sesuatu dan kembali untuk mengambilnya. Apa yang tertinggal? Tunjukkan padaku. Menantu laki-laki membeli ponsel. Aku anak perempuan. Aku bahkan tidak ingin membelikanmu ponsel. Menantu laki-laki memberimu ponsel. Di mana itu? Keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Model apa, berapa harganya? Berapa lama kamu bisa kalah di meja mahjong dengan ponsel ini? Aku beritahu kamu. Kamu sudah makan dan minum dari aku sejak kecil. Sekarang aku akan mengambil sedikit uang. Kamu merasa seperti aku memotong dagingmu ya? Apakah ini semua uangnya? Kamu. Apa ini? Aku heran kenapa ada pencurian di rumah belakangan ini. Aku hampir memecat pengasuhnya. Oh, jadi ayahku adalah pencuri. Ayahmu pencuri, kamu terlihat begitu bangga ya.
Ayahmu adalah... Bukankah karena anak perempuanmu? Ya. Ayahku adalah pencuri. Wajahku tidak cerah lagi. Lalu apa? Kuncinya harus dibawa ke sini. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Ayo pergi. Tidak juga. Keluar dari sini sekarang. Keluar. Bagaimanapun aku adalah ayahmu. Ayahku sudah lama meninggal. Aku akan menampungmu di rumahku gratis. Kenapa kamu memilih anak perempuanmu sendiri? Apakah kamu tidak punya malu? Lily, jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, katakanlah. Buka pintu. Jangan biarkan tetangga menertawakan aku. Aku baru saja mengatakannya. Anak perempuanku tidak bisa begitu kejam. Kamu salah. Aku bersama ibuku. Mereka semua orang yang tak punya hati. Berikan aku kesempatan lagi. Aku akan memberimu kesempatan. Pergi sekarang. Jika kamu tidak pergi lagi, aku akan memanggil satpam sekarang. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Jika aku mempercayaimu, kurasa ibuku akan bangkit dari kuburnya. Kataku bodoh, kamu lupa saat aku masih kecil. Berapa kali kamu berbohong kepada ibuku? Aku bisa mengingat semua ini dengan jelas. Jangan jadikan aku orang jahat. Aku ingin melihat bagaimana kamu berperan sebagai penjahat. Dasar jalang. Kamu memang dilahirkan untuk dicampakkan pria. Kuberitahu suamimu pasti akan mencampakkanmu. Dia punya orang lain. Ke Yimiao. Apa yang kamu katakan? Siapa nama orang yang kamu sebutkan tadi? Aku sudah menangkap suamimu. Belikan aku ponsel. Kamu biarkan aku bicara. Kamu harus lebih dermawan daripada suamimu. Namamu Ke Miao kan? Sebenarnya aku sudah mendengarnya dengan jelas. Itu belum tentu benar. Mungkin namanya Ke Miao, Ke San Miao, Ke Si Miao. Jangan coba-coba padaku. Aku mendengar nama wanita itu. Kamu tidak bisa menjualnya dengan harga bagus. Apa gunanya hanya tahu namanya? Ada detail yang tidak ingin kamu ketahui. Aku punya pertanyaan untukmu. Jika kamu jujur menjawabku, aku pasti akan memuaskanmu. Terserah kamu mau bertanya atau tidak. Terserah aku mau mengatakannya atau tidak. Baiklah. Tapi kamu bisa mencoba. Aku hanya ingin tahu kenapa kamu memberitahuku ini. Aku belum tahu. Berhenti. Kebohongan kosongmu. Jangan katakan di depanku. Hanya satu kesempatan. Ambil kendali sendiri. Kalau aku bilang, apakah kamu akan memuaskanku? Tentu saja aku bisa bersumpah atas nama ibuku. Sudah kubilang jangan terlalu menyebalkan. Aku seperti ini sekarang. Apalagi yang tidak bisa kamu tanggung. Kata orang-orang dari keluarga yang sama, tidak masuk pintu yang sama. Kamu tidak akan membiarkanku tinggal di sini. Maka kamu tidak bisa melihatku hidup dengan baik. Kamu ingin aku hidup dengan baik. Aku bisa membuatmu hidup dengan baik. Aku bilang hal ini hanya menjijikkan. Kamu tidak bisa hidup dengan baik. Aku dengar. Kamu mengatakan yang sebenarnya. Aku sudah memuaskanmu. Kamu seharusnya memuaskanku. Mengerti. Oke, tunggu sebentar. Aku membiarkanmu mencuri sesuatu, membuatmu serakah. Kamu bukan apa-apa, pergi dari sini. Kamu tidak menepati janji. Lahir sebagai pembohong. Aku bilang, nasibmu lebih buruk dari ibumu. Masuk. Mengundurkan diri. Aku memikirkannya lama. Ini cara terbaik yang bisa kutemukan. Apa jalan keluarnya? Jalan keluar dari pernikahan sama untukmu dan aku. Aku hanya bisa bilang kamu sama, sekali tidak mengerti pernikahanku. Aku tidak mengerti. Aku tahu. Meskipun kamu tidak bisa menahan diri, tapi aku juga. Maaf. Aku benar-benar tidak ingin sekejam ini, tapi aku tidak ingin menipumu. Pernikahanmu tidak bahagia. Aku tidak bisa membantumu. Bantu aku. Aku pikir, ini cinta. Atau perasaan yang mirip, tapi bukan. Aku mencintai Ruda dan keluarga yang dia bangun bersamanya, meskipun aku sedikit bingung tentangmu. Tapi kemudian kamu menyadari. Ini bukanlah jenis cinta. Mungkin itu belas kasihan. Atau simpati untuk pernikahan yang gagal. Lin Miao, kamu masih begitu jujur. Aku harap kamu bisa memaafkan kekejamanku. Kedinginanmu tidak asing bagiku. Itu sebenarnya adalah bagian darimu. Dan aku mencintaimu. Apa yang kucintai adalah kedinginan dalam dirimu. Berbeda dari yang lain. Terima kasih atas cintamu padaku, Zhang Zuang.
Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku tahu suatu hari kamu akan menghilang dari pandanganku. Itu seperti mimpi. Untungnya ini bukan mimpi buruk. Baiklah. Itu bisa dilacak dengan warna merah. Selamat tinggal. Selamat tinggal Zhang Zuang.